Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 03 program studi ilmu hukum Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengetahui lebih dalam sejarah akidah Islam. Sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Vena Arda Reswara Kaisari, NPM 211000100. Yang kedua, Laverda Resrendria Agrapana, NPM 211000103. Dan saya sendiri, Intan Yuli Murtini, NPM 211000104. Yang keempat, Isyam Tegar Pratama, NPM 211000121. Di dalam sejarah akidah Islam terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian akidah, yang kedua, pengertian al-husanah wal jamaah, yang ketiga, sebab penyimpangan dalam akidah, yang keempat, kelompok-kelompok penyimpangan. Untuk poin yang pertama, pengertian akidah, yaitu dalam istilah Islam, akidah berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Pengertian akidah berakal dari kata akhadan yakidu adatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Poin yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh Isyam Tegar Pratama. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah menurut buku yang bertajuk Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Kajian Tradisi Islam Nusantara karya Subaidi. Terminologi Ahlussunnah wal Jamaah tersusun dari 3 kata dasar, yaitu 1. Ahlun artinya keluarga, golongan atau pengikut dan komunitas. 2. Sunnah artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kata sunnah di dalam aswaja berarti semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Jamaah artinya apa yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan dari pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ialah komunitas atau sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik secara akidah, agama, amal-amal lahiriah, ataupun akhlak hadi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vena. Berikutnya, poin ketiga adalah sebab penyimpangan dalam akidah. Yang pertama, tindakan bodoh terhadap akidah sahihah. Yang kedua, tidak mengenal kejahiliahan dan karakteristiknya yang berbahaya dalam merusak keimanan dan pendirian hidup yang benar. Ketiga, ta'assub atau fanatik terhadap sesuatu yang dianggap sebagai warisan nenek moyang. Dalam penjelasan lebih rincinya, yang pertama, tindakan bodoh terhadap akidah sahihah. Hal ini dikarenakan enggan dan malas mempelajari dan mengajarkannya atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar dan sangat mudah disesatkan dan menyesatkan. Hal ini pernah terjadi pada kaum Nabi Musa yang begitu mudah disesatkan oleh Samiri. 2. Tidak mengenal kejahiliahan dan karakteristiknya yang berbahaya dalam merusak keimanan dan pendirian hidup yang benar. Kurangnya perhatian dan kurangnya menganggap penting permasalahan akidah, hingga muncullah generasi masa di mana tidak dikenal lagi akidah yang benar tersebut.
atau tidak diketahui mana akidah yang telah menyimpang dari akidah yang benar, sehingga seseorang meyakini sebuah kebenaran sebagai sebuah kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Yang ketiga, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang dianggap sebagai warisan nenek moyang atau istilah lainnya warisan leluhur budaya bangsa. Mereka sangat memegang erat keyakinan tersebut walaupun sudah tahu salah. Rela meninggalkan kebalikannya atau kebenarannya meskipun keyakinan itulah yang benar. Mereka menyebutkan sebagai kearifan budaya lokal yang dengan tanpa melihat dan menimbang kebijaksanaan universal yang datang dari Allah. Selanjutnya, poin keempat akan dilanjutkan oleh Laverda Rasendria Agraprana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laverda di sini akan menerangkan tentang kelompok-kelompok penyimpangan, yaitu 1. Syiah, 2. Khawarij, 3. Mu'tazilah, 4. Mu'tazilah. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bait Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengkultusan sebagai ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini. Awalnya kecil bahkan menyerupai kebenaran, kemudian membesar dan bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. 2. Khawarij adalah kelompok penyimpangan yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 7-40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan, tetapi pemikiran mereka hampir sama. Di antaranya mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar, pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan keluar bait dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan mengangkat senjata. 3. Mu'tazilah. Salafus salih bersepakat bahwa keimanan itu mencakup pembenaran dalam hati atau keyakinan, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Adapun kaum Murjiah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan. Sebagian kelompok Murjiah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atau kekafiran atas kekafiran. Padahal yang benar adalah bahwa iman itu naik dan turun, naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah, ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah apa yang disebut dengan ushul komsyah, manzilah baina manzilatani, kedudukan di antara dua kedudukan. Tauhid versi mereka, yaitu menafikan sifat Allah. Adil,
Maksud mereka menafikan qadar, al-wa'ad wal wa'id, yaitu bahwa seseorang yang berbuat dosa besar tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. Amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Maksud mereka adalah khuruj, keluar dari pemerintah dan melazimkan manusia dengan pemikiran akidah mereka. Sekian dari saya, Laveda, dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.